Oke, apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga selalu diberikan semangat dan juga kesehatan ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai teknik dalam renang gaya bebas. Oke, sebelumnya Bapak mau share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah share screen sudah terlihat? Oke, teknik renang gaya bebas. Sebenarnya apabila kita berbicara terkait teknik ya, alangkah baiknya kita melakukan pembelajaran secara langsung, praktik secara langsung, bertemu secara langsung, agar kalian juga lebih paham. Nanti kita praktek langsung sekaligus ada materi, ketika ada kesalahan kita bisa langsung bahas di situ. Tapi mau bagaimana lagi, di sini kita masih mengalami masih berada di masa pandemi ya. Jadi kita mau tidak mau harus belajar melalui virtual seperti ini. Tapi tidak apa-apa, Bapak harap kalian tetap bisa memperhatikan ya, tetap bisa memahami apa yang nanti akan Bapak sampaikan. Ini juga bisa menjadi bekal kalian apabila nanti sudah kondisi sudah normal, kalian bisa berenang. Nah, kalian sudah paham terkait teori, tinggal kalian mempraktekannya seperti itu. Oke, langsung saja terkait teknik renang gaya bebas. Di sini inti pembahasan kita terkait teknik ya. Nah, di dalam teknik-teknik sendiri ini juga ada penjabarannya, seperti ada posisi tangan, teknik posisi kepala, posisi tubuh, posisi kaki, dan yang paling penting itu teknik pernapasan nih. Nah, mengapa Bapak analogikan dengan bentuk gerigi seperti ini? Karena Bapak analogikan seperti mesin, gerigi mesin. Nah, gerigi mesin itu tidak dapat berjalan sendiri. Mereka perlu bekerja sama dengan gerigi-gerigi lain agar dapat menjalankan suatu mesin. Mereka memerlukan koordinasi seperti itu. Begitu juga dengan teknik dalam renang gaya bebas ini, kalian juga memerlukan koordinasi dari berbagai teknik seperti kepala, tubuh, tangan, kaki, dan juga pernapasan itu perlu adanya koordinasi agar renang gaya bebas yang kalian lakukan itu dapat berjalan atau dilakukan dengan baik seperti itu. Oke, langsung masuk pada teknik yang pertama yaitu posisi kepala. Nah, dalam teknik renang yang benar ini juga apa ya? Maksudnya berguna juga dalam teknik yang lain, tapi kita lebih fokus ke teknik renang gaya bebas. Nah, posisi kepala itu seharusnya melihat ke bawah. Posisikan juga kepala dalam satu garis lurus dengan garis tengah tubuh, tidak terlalu ke bawah maupun ke atas. Jadi kepala itu sejajar dengan posisi tubuh, lurus seperti ini. Tidak terlalu ke atas ataupun tidak terlalu ke bawah. Ketika kepala kalian itu terlalu ke atas, itu maka luas permukaan yang bertuburkan dengan air itu akan semakin besar, sehingga hambatan yang kalian terima itu juga terlalu besar. Selain itu juga ketika posisi kepala terlalu atas itu justru akan membuat tubuh menjadi terdorong ke bawah. Begitu juga ketika kepala terlalu ke bawah itu akan mendorong tubuh ke atas, sehingga itu juga akan menghambat laju kalian dalam renang gaya bebas seperti itu. Jadi posisi kepala harus lurus dengan tubuh, penglihatan harus ke bawah. Boleh sesekali ke depan untuk kita juga bisa mengukur sampai mana renang sudah kita lakukan seperti itu. Tapi lebih
utama ke bawah agar hambatan yang dilalui juga semakin kecil seperti itu. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu posisi tubuh. Tadi juga sudah Bapak jelaskan ya, berkaitan juga dengan posisi kepala. Nah, posisi tubuh ini berada di tengah-tengah garis air, sejajar dengan permukaan air agar energi yang dikeluarkan efisien. Nah, posisi tubuh itu sejajar dengan permukaan air, lurus. Nah, istilahnya streamline. Ya. Tadi juga sudah Bapak jelaskan apabila terlalu ke bawah atau terlalu ke atas itu hambatan yang didapatkan itu juga terlalu besar. Nah, apabila lurus itu hambatannya kecil sehingga energi yang dikeluarkannya juga kecil untuk bisa melaju ke depan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya teknik yang ketiga yaitu posisi tangan. Nah, untuk posisi tangan ini yang pertama jari-jari kalian harus rapat dan juga tangan sedikit membentuk cekungan. Nah, ini alasannya karena agar dorongan air ke belakang itu lebih besar. Apabila jari-jari kalian seperti ini, rongga, ada ruang-ruang, maka air yang kalian dorong akan melewati ruang-ruang ini. Berbeda dengan apabila kalian jari-jarinya rapat dan membentuk sedikit cekungan, maka dorongan air ke belakang itu maka akan semakin besar karena air terfokus di sini, terdorong semua ke belakang. Seperti itu. Nah, dan juga posisi tangan itu ada 3 ya. Ada yang di atas permukaan air, di permukaan air, dan juga di bawah permukaan air. Nah, posisi tangan ketika berada di atas permukaan air yaitu sedikit menekuk pada bagian sikunya dan tangan lebih rendah daripada siku. Seperti ini ya, posisinya seperti ini. Nah, ini berguna juga agar hambatan tidak besar juga. Karena apabila siku kalian lebih rendah, maka otomatis tangan yang tadinya berada di atas permukaan air dan akan masuk ke dalam air, itu akan siku terlebih dahulu yang akan masuk. Nah, itu justru akan memberikan dorongan ke belakang. Seperti ini ya, contohnya. Ini air. Ya, akan memberikan dorongan ke belakang. Berbeda apabila tangan lebih rendah, maka tangan itu akan masuk tanpa ada dorongan ke belakang, ke depan, mohon maaf, dan kemudian ketika tangan bawah akan mendorong ke belakang seperti itu. Jadi posisi tangan seperti ini ketika berada di atas permukaan air. Yang kedua yaitu posisi tangan ketika berada di permukaan air, yaitu lurus ke depan. Nah, ketika salah satu tangan itu berotasi di atas permukaan air, kemudian di bawah permukaan air, nah tangan yang lainnya itu lurus ke depan. Seperti itu. Ya, ini masih lanjutan teknik posisi tangan ya. Nah, untuk posisi tangan yang ketiga yaitu ketika berada di bawah air. Nah, ketika di bawah air itu saat kalian melakukan dorongan. Posisi tangan ketika berada di bawah air yaitu seperti menyapu air keluar melalui depan dada. Jadi dorongan tangan, tadi posisi tangan seperti ini aja. Dorongan tangan ketika berada di bawah permukaan air itu tidak lurus seperti ini, tapi sedikit mendorong dari ke dalam terlebih dahulu, kemudian keluar ke belakang. Seperti itu. Jadi tidak hanya lurus, karena apabila kalian dorongannya itu lurus, itu kalian juga akan mendorong ke atas. Berbeda dengan apabila kalian melalui depan dada, itu kalian hanya akan mendorong ke depan. Jadi dorongan lebih ke depan itu lebih besar. Seperti itu. Nah, ketika kalian berotasi juga, itu bergantian ya. Tangan kanan dan kiri melakukan proses tersebut. Ketiga proses tersebut itu secara bergantian dan dilakukan dengan sedikit jeda ketika pergantian tangan. Nah, ketika pergantian tangan itu ada jeda sedikit di depan seperti ini. Tidak seperti kincir angin yang terus berputar.
seperti itu. Jadi ada jeda sedikit seperti itu. Ya. Memang sedikit agak sulit ya penjelasan melalui virtual seperti ini, apalagi terkait teknik ya. Lebih mudah memang praktek langsung, tapi tidak apa-apa. Bapak mencoba sebisa mungkin untuk mempraktekannya juga di sini, walaupun ya terbatas ruangnya sedikit agak tidak terlihat ya, tapi tidak apa-apa. Oke, lanjut untuk teknik yang keempat, yaitu posisi kaki. Posisi kaki yang benar pada teknik renang gaya bebas adalah lurus dan rapat, dengan sedikit pergerakan dari lutut ke bawah. Sementara itu, untuk bergerak maju, sendi pergelangan kaki harus digerakkan lentur dan perlahan. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kaki harus didapatkan dari pinggul dan bukan dari tendangan keras. Nah, pada posisi kaki ini juga masih tetap lurus ya. Jadi dalam renang gaya bebas harus lurus terus, mulai dari kepala, tubuh hingga kaki. Nah, untuk gerakan kaki sendiri itu diperoleh dari gerakan yang dimulai dari pinggul hingga ke ujung kaki. Itu bergerak dari pinggul itu secara lentur seperti kalian berjalan, tidak terlalu cepat, tidak seperti kalian ketika berlari, tapi seperti ketika kalian berjalan. Nah, untuk pergelangan kaki itu juga lentur ya, mengikuti naik turunnya kaki, naik turunnya lengan kaki, dan untuk lutut itu ditekuk sedikit saja, juga lentur. Gitu. Tidak usah ditekuk terlalu dalam, itu justru akan memberikan hambatan ya, seperti itu. Lanjut teknik yang kelima atau yang terakhir ya. Ini biasanya untuk yang pemula sulitnya di bagian pernafasan ini ya, sehingga mudah lelah juga karena teknik pernapasan yang dilakukan itu kurang baik, kurang benar. Nah, untuk pernapasan sendiri, pengambilan napas dilakukan menggunakan mulut dengan kepala menengok pada salah satu sisi ketika berotasi. Nah, tadi kan tangan berotasi secara bergantian. Nah, pada salah satu sisi ketika tangan berotasi, itu kepala menengok ke samping untuk mengambil napas menggunakan mulut. Nah, posisikan yang ada di atas permukaan air hanyalah satu sisi mata, mulut, dan dagu, dengan sebagian kepala tetap menempel pada tangan. Jadi yang keluar dari permukaan air itu hanya sebagian kepala saja, tidak seluruh kepala, hanya sebagian. Yang terpenting kalian bisa ambil udara atau napas melalui mulut seperti itu. Jadi untuk sebagian kepala masih menempel pada tangan yang lurus. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembuangan napas itu dilakukan di dalam air, bukan ketika kepala sudah keluar dari permukaan air. Ketika masih berada di dalam air, ketika setelah melakukan rotasi, semisal kalian melakukan pengambilan nafas ketika rotasi tangan kanan, nah ketika rotasi tangan kiri, kalian buang air di dalam air. Seperti itu, menggunakan hidung. Nah, istilahnya bubble, seperti itu. Nah, di sini Bapak punya contoh video penerapan teknik yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ini video Bapak sendiri ya, ketika masih menjadi mahasiswa semester 2 kalau tidak salah di FIK UNY. Ini merupakan kolam UNY. Nah, seperti itu, bergantian rotasi tangannya dengan sedikit jeda. Tapi di situ masih ada sedikit kesalahan ya, kaki masih terlalu cepat dan juga ketika pengambilan nafas itu kepala masih terlalu diangkat. Oke, mungkin sekali lagi ya. Oke, silakan kalian perhatikan. Nah, kaki dari pinggul ya bergerak semua, tapi itu masih terlalu cepat. Oke, ini sumber referensi yang Bapak gunakan. Oke, sekian mungkin presentasi dari Bapak. Bapak harap kalian dapat memahami ya. Mungkin sekian presentasi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.